Apa saja yang menjadi klausul sehingga keluar angka 15% ini Pak Said? Yang pertama, dengan resmi Bank Dunia dan pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia seperti disebut oleh Mbak Maria adalah upper middle income country. Negara berpenghasilan menengah atas di kelompok atas, kan ada kelompok bawah, kelompok atas. Nah itu Bank Dunia membuat rate income per kapitanya adalah sekitar paling rendah 4.500 US dollar per tahun. Kalau $1 adalah Rp15.000, maka ketemulah angka Rp67.500.000 per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan, maka ketemu rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di middle income country, kelompok atas, adalah Rp5,6 juta. Mari kita lihat upah minimumnya DKI Jakarta, ibu kota, Rp4,9 juta saat ini per bulan. Berarti kan untuk tahun 2024 dengan mengacu pada middle income country kelompok atas atau upper middle income country tadi, naiknya kan Rp700.000, gampang banget kan menghitungnya. Demikian kira-kira kan 15% kenaikan itu. Apalagi rata-rata upah minimum di Indonesia, rata-rata upah minimum di Indonesia dari mulai Sabang sampai Aceh sampai dengan Papua itu adalah di angka Rp3,5 juta per bulan. Nah menuju kepada Rp5,6 juta itu lebih tinggi lagi, ada sekitar Rp2,1 juta naiknya. Kami nggak minta di situ, di angka yang tengah naiknya adalah 15%. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus adil. Negeri ini bukan hanya milik PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Setuju nggak? KSPI dan Partai Buruh dalam litbang penelitiannya PNS, TNI, Polri, dan pensiunan naik 8%, pensiunan naik 12%, setuju. Tapi buruh swasta juga harus dinaikkan hal yang sama dengan melihat rumus. Di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah minimum dibilang inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan juga mempertimbangkan indeks tertentu. Mengacu mengacu pada Permenaker 18, itu indeksnya 0,1 sampai 0,3. Dengan demikian, pasti bisa dipastikan dengan rumus itu, kenaikan upah minimum buruh swasta lebih rendah dari kenaikan PNS. Kan inflasi 2,8%. Pertumbuhan ekonomi diumumkan oleh Pak Jokowi 5,2%. Total 8%. Nah kalau pakai indeks tertentu untuk buruh swasta, bisa dipastikan hitungan saya 6,5% buruh swasta naik. Nah kalau persen masa swasta 6,5%, nah itu maka kita minta pensiun 12%, kita 15%. Demikian. Berarti angkanya keluar karena memang dasar perhitungan begitu ya, sekaligus juga based on bahwa Indonesia masuk ke dalam upper income, middle income country gitu ya. Jadi ini masuk menjadi salah satu pengajuan kenapa keluarlah angka 15% ini. Tapi kalau kita balik lagi kepada komponen-komponen atau faktor-faktor yang memang bisa menjadi pertimbangan para buruh sehingga angka 15% ini menjadi relevan, apa saja Pak Said Iqbal? Misalnya dari angka kesejahteraan begitu ya, atau hal lainnya begitu yang menjadi aspek penting sehingga cukup mendukung level kenaikan gaji atau upah buruh ini Pak Said. Konvensi ILO, saya kebetulan sebagai salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang disebut ILO Governing Body berkantor di Jeneva. Ada dua kita dalam menentukan kenaikan upah minimum. Karena upah minimum ini safety net, jaring pengaman. Dia masa kerja 1 tahun ke bawah, sehingga belum bisa dihitung produktivitasnya. 1 tahun ke atas baru bisa dihitung produktivitas. Perhitungan pertama adalah makroekonomi. Tadi inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Maka PNS dapat 8%, itu kan 5,2% pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi 2,8%. Ketemu 8%. Pensiunan 12% kan ada plus alfa. Maka buruh kalau menaikkan lagi 12%, orang pensiun. Kan gini ya, di perusahaan saya kenal, dulu saya bekerja, selalu disebut ada istilah, sampai saat itu saya masih bekerja, cost center dan profit center di perusahaan itu. Siapa cost center? Departemen Personalia. Karena dia memberikan kesejahteraan upah. Profit center apa? Departemen Produksi. Sama PNS, TNI, Polri, pensiunan, itu cost center.
Mhm. Dia adalah kesejahteraan yang diberikan negara karena pegawai negara. Siapa profit center? Swasta. Nah, Mhm. kalau buruh swasta yang profit center lebih rendah dari cost center, nggak masuk akal. Mhm. Makanya ditambahkan kalau pensiunan naik 12% yang kita anggap tidak produktif dalam ilmu ekonomi ya, masa yang produktif di bawah itu nggak masuk akal. Maka Mhm. kita Mhm. dorong 12% ditambah 3%, 15%. Yang kedua, Litbangnya Partai Buruh dan KSPI sudah melakukan survei KHL. KHL itu kebutuhan hidup layak, atau di dunia internasional disebut standar living cost. Ini cara yang kedua di Mhm. dalam standar ILO. Nah, 64 item yang dibuat oleh pemerintah, ketemulah angka rata-rata kenaikan 12 sampai dengan 15%. Itu mengkonfirmasi itu. Kenapa pensiunan naik 12%? Mhm. 64 item itu ada beras, ada daging, ada pakaian, ada sepatu, ada 64 item. Kita survei di pasar, ketemu yang paling besar itu Anda bisa lihat di BPSD. Mhm. Inflasi Mhm. BPS 2,8%, itu kan general inflation rate. Kalau makanan minuman itu ketemu di 20 sampai Ya. 30% loh inflasinya. Apalagi kenaikan BBM transportasi. Yang kedua, yang ketiga sewa rumah. Ini rata-rata kenaikan itu 30% Mhm. dari total ya, dari total 4 item. Maka ketemu Litbang Partai Buruh dan KSPI kenaikan 64 item dalam standar living cost atau di Indonesia dikenal dengan KHL itu 12 sampai 15%. Makanya kita ambil angka tertinggi kan. Kalau Mhm. angka terendah Mhm. ntar yang tinggi nggak dapat. Kita dapatlah 15%. Nah, Mhm. dengan menggunakan standar itulah angka-angka muncul. Jadi nggak tiba-tiba. Demikian Mbak Maria.